Anggota Komisi Pemilihan Umum RI, KPU, Idam Holik meminta kepada publik untuk menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal dengan hasil rekapitulasi sementara atau real count pemilihan umum, pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan Idam sekaligus merespons soal munculnya polemik atas melonjaknya perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Naiknya perolehan suara PSI itu sebagian besar diduga publik karena adanya penggelembungan suara. Kata Idam, sejatinya siapapun di negara ini berhak untuk menyampaikan komentar, namun, hal itu harus dilandasi pada bukti. Ya, siapapun bisa berkomentar di dalam negara demokrasi, siapapun bisa berkomentar. Komentar yang baik adalah komentar yang dilandasi pada fakta ataupun data, kata Idam saat ditemui awak media di kantor KPU RI, Minggu, tanggal 3 Maret tahun 2024. Kata dia, untuk KPU RI sendiri melalui aplikasi Sirekap selalu menampilkan bukti berupa foto data formulir model C di mana formulir itu menampilkan perolehan suara dari masyarakat yang didapat baik dari KPPS maupun PPLN. Sirekap data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir C hasil plano. Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja tetapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya, kata dia. Idam lantas turut meminta kepada publik, untuk sedianya melihat foto formulir model C itu jika sedang mengakses Sirekap atau website Real Count KPU. Dengan begitu, publik, kata dia, bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada di dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak, tukas Idam. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum, KPU RI kembali memperbarui data perolehan suara sementara untuk pemilihan legislatif, Pileg 2024. Dalam update data yang dilihat Tribun News, pada Minggu, tanggal 3 Maret tahun 2024, pukul 13 waktu Indonesia Barat telah terjadi penambahan suara yang terinput dalam Sirekap KPU. Di mana, pada perolehan suara sementara itu ada beberapa partai yang berpotensi besar lolos ke parlemen. Adapun, di urutan pertama ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, masih bertengger di urutan pertama dengan perolehan suara 12.593.439 suara atau 16,39%. Setelahnya ada Partai Golkar dengan perolehan suara 11.564.615 atau 15,05%. Partai Gerindra dengan perolehan 10.217.906 suara atau 13,3%, PKB dengan perolehan 8.868.447 suara atau 11,54% dan Partai Nasdem dengan perolehan 7.237.832 atau 9,42%. Sementara, di posisi selanjutnya ada PKS dengan perolehan 5.764.302 atau 7,5%, Partai Demokrat dengan 5.694.264 suara atau 7,41%, dan PAN dengan perolehan suara 5.342.948 atau 6,95%. Dalam Sirekap ini, terdapat dua partai politik lain yang berpotensi lolos yakni Partai Persatuan Pembangunan dengan 3.080.575 suara atau 4,01%, dan terakhir yakni Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dengan perolehan 2.403.210 atau 3,13%. Dikatakan berpotensi lolos, sebab hingga kini proses rekapitulasi suara masih terus berlangsung, sehingga kemungkinan perolehan itu masih bisa bertambah. Sedangkan untuk partai lainnya, seperti Perindo, Partai Buruh, Partai Garuda, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Nusantara, PKN, Partai Bulang Bintang, PBB, Partai Gelora dan Partai Umat berada di bawah 2% suara. Perolehan suara itu didapat atas 541.704 TPS dari 823.236 TPS atau 65,80%. Berdasarkan catatan Tribun News, suara PSI kembali naik atau meningkat pada penghitungan suara sementara ini. Di mana suara PSI ini naik lebih dari 1.000 suara dengan perolehan terakhir pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat ada di angka perolehan suara 2.402.268. Secara berjenjang,
Proses rekapitulasi saat ini pada umumnya sudah berada dalam tingkat KPU Kabupaten Kota, walaupun memang masih ada pada tingkat PPK. Nanti setelah rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Kota, suara tersebut direkapitulasi di tingkat KPU Provinsi dan KIP Aceh. Setelah itu baru direkapitulasi di tingkat KPU Republik Indonesia. Dan undang-undang memberikan waktu kepada KPU untuk menetapkan hasil pemilu selama 35 hari setelah hari pemungutan suara. Insya Allah tanggal 20 Maret 2024 proses rekapitulasi ini sudah selesai sesuai dengan jadwal, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Tapi dengan lonjakan yang dianggap tidak wajar itu penjelasan dari KPU gimana Pak? Jumlahnya kan berkali-kali lipat sekali. Kami belum mengerti yang dimaksud dengan lonjakan tersebut itu lonjakan apa. Yang jelas Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu adalah berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut. Tapi si rekap sekarang sebenarnya masih ada anomali data nggak sih Pak? Mengingat ada lonjakan ini. Hasil pemeriksaan Mas bagaimana? Saya belum cek detail satu sudah, persatu. Berarti informasinya yang lama aja, bahwa itu sedang diakurasi. Masih yang 2000 itu berarti kan? Dicek aja dulu ya, karena saya nggak pegang datanya kan. Perolehan suara dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di real count KPU yang mendadak meroket menjadi sorotan dari banyak pihak. Bahkan imbas hal tersebut, kata partai salah input menduduki posisi trending di akun X. Dilansir dari aplikasi X pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat pada Minggu 3 Maret 2024 pagi, partai salah input menduduki posisi trending dengan lebih dari 5.000 cuitan. Hal ini bersamaan dengan adanya perolehan suara PSI yang menjadi sorotan karena melonjak dalam waktu singkat. Banyak cuitan yang menyoroti terkait perolehan suara PSI di real count KPU tersebut. Diketahui bahwa asal mula kata partai salah input muncul saat laporan awal dana kampanye atau LADK PSI kepada KPU yang sempat menjadi perbincangan, di mana jumlah LADK yang sempat dilaporkan PSI ke KPU hanya sebesar Rp180.000 saja. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menyampaikan bahwa terdapat kesalahan saat memasukkan data atau menginput angka laporan dana kampanye tersebut. Sementara itu diketahui bahwa suara PSI belakangan ini melonjak secara signifikan hanya dalam 3 hari. Dikutip dari Tribun News, perolehan suara PSI meroket berdasarkan hitung suara manual atau real count KPU dari 29 Februari hingga 2 Maret 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret 2024 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Beberapa pihak menilai bahwa lonjakan suara itu pun tak wajar. Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyoroti pelonjakan suara dari PSI berdasarkan real count KPU. Menurutnya ada penggelembungan suara di balik perolehan suara tersebut, sebab kenaikan suara PSI itu bersamaan dengan turunnya dari suara P3. Dikutip dari Tribun News, hal ini disampaikan oleh juru bicara TPN, Ciko Hakim, kepada wartawan pada Sabtu 2 Maret 2024. Ciko mengatakan selama ini P3 selalu memperoleh hasil pemilu di atas hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga. Sebab menurutnya, sebaran pemilih di kantong-kantong Islam seluruh Indonesia lebih merata dibandingkan PKB yang terkonsentrasi di Jawa Timur. Hal itu terbukti dari perhitungan suara sebelumnya di mana P3 berada di atas ketentuan ambang batas parlemen yakni 4%. Namun Ciko menegaskan pemilu 2024 diduga kuat ada intervensi dari kekuasaan yang melibatkan TNI Polri, ASN hingga penyelenggara pemilu. Menurutnya, kenaikan suara signifikan dari PSI dan turunnya suara P3 menegaskan adanya penggelembungan suara dengan mengambil suara dari partai lain. Ciko pun menilai jika upaya penggelembungan suara terus terjadi, maka masyarakat akan menilai Jokowi sebagai presiden akan menghilangkan sejarah P3 karena mendukung Ganjar Mahfud. Ia pun menegaskan bahwa rekayasa penggelembungan suara PSI harus ditolak.
Sebab menurutnya sejak awal diduga PSI seharusnya tidak lolos sebagai peserta pemilu. Namun Ciko menduga karena ada campur tangan kekuasaan yang meloloskan PSI. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengomentari terkait kenaikan suara dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang meroket secara signifikan. Hal itu karena kenaikan suara PSI bersamaan dengan suara P3 yang mengalami penurunan. Terkait dengan hal ini, Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 Muhammad Romahur Muzi menyinggung adanya operasi sayang anak. Hal itu disampaikan oleh Romahur Muzi melalui unggahannya di Instagram pada Sabtu 2 Maret 2024. Pria yang akrab disapa Romi itu membandingkan lonjakan suara PSI dengan penurunan angka yang dialami oleh P3. Ia bahkan menyenggol akun KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu di akun Instagram pribadinya. Romi mempertanyakan apakah hal ini ada kaitannya dengan yang disebutnya sebagai operasi anak. Kemudian di unggahan berikutnya, ia memperlihatkan pola kenaikan dari suara PSI. Romi menyebut bahwa pola tersebut tidak wajar dan tidak masuk akal menurut beberapa surveyor. Sebab ia menyebut lonjakan semacam itu hanya bisa terjadi bila PSI mengantongi 50% suara di sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS. Romi pun mendesak agar KPU dan Bawaslu mengusut kejanggalan ini. Bahkan ia mengancam akan menyeret persoalan ini ke dalam penggunaan hak angket. Ledakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI rupanya bersamaan dengan turunnya suara Partai Persatuan Pembangunan atau P3 di realcount KPU. Hal ini membuat P3 menilai kenaikan suara PSI itu tidak wajar. Bahkan mereka mengancam akan menyeret kasus ini ke dalam penggunaan hak angket. Hal ini disampaikan oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 Muhammad Romahur Muzi di akun Instagramnya pada Sabtu 2 Maret 2024. Dalam unggahan tersebut, pria yang disapa Romi itu menunjukkan peningkatan suara PSI dalam bentuk grafik. Melalui caption unggahan tersebut, ia menilai bahwa pola kenaikan suara PSI ini tidak wajar dan tidak masuk akal. Sebab menurutnya, lonjakan signifikan yang dialami oleh partai yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep itu hanya bisa terjadi bila PSI mengantongi 50% suara di sejumlah TPS. Lebih lanjut, ia juga menyenggol akun milik KPU RI dan Bawaslu. Romi mendesak mereka untuk secara terbuka menindaklanjuti hal ini secara cepat dan seksama. Jika tidak, ia pun mengancam DPP P3 akan menyeret persoalan ini ke dalam penggunaan hak angket. Diketahui bahwa PSI mulanya mengantongi 2.291.882 suara atau 3% pada Jumat 1 Maret pukul 6 waktu Indonesia Barat berdasarkan 65,34% data yang masuk ke KPU. Suara PSI naik ke 2.395.363 atau 3,12% pada Sabtu 2 Maret 2024 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dengan kata lain, suara PSI naik 103.481 suara hanya dalam 30 jam. Sementara pada Minggu 3 Maret pukul 7 waktu Indonesia Barat, suara PSI bahkan terus bertambah sampai 3,13%. Data Sirekap KPU menunjukkan sudah ada 65,79% suara yang masuk.